Oke, shalom semuanya saudaraku yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok. Saat ini kita akan mulai. Kita akan belajar dari seorang tokoh perempuan yang bernama Hagar. Ya, ini Hagar jarang dibahas, saudara ya. Tapi saya sangat tersentuh dengan kisah Hagar ketika saya membahasnya. Jadi ini tokoh perempuan yang signifikan karena ada dua bangsa besar dan sama-sama keturunan Abraham sesuai yang dijanjikan Tuhan, sekalipun Hagar adalah suatu kesalahan yang karena Sarah yang tidak sabaran ya saudara ya. Makanya sabaran. Jangan main logika. Kalau Tuhan sudah janjikan pasti dia genapin. Jangan dengarkan perasaanmu. Ini konflik yang tidak ada ujungnya karena ketidaksabaran seorang eh, seorang perempuan yang bernama Sarah ya. Tapi Hagar menjadi seperti korban ya. Tapi di sini ada banyak cerita yang luar biasa. Baik saudara, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk siang ini di ibadah siang. Saat ini hambamu akan memberitakan kebenaran firman-Mu tentang Hagar. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Berikan hamba karunia hikmat pengetahuan, pengajaran, hanya kebenaran firman Allah yang diberitakan. Dan setiap kuasa yang mencoba menghalangi, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua, tutup bungkus ruangan ini, internet, jaringan, dan segala perangkat elektronik yang kami pergunakan. Biar nama Tuhan ditinggikan, kami menjadi saksimu yang memuliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom saudara. Shalom semua yang ada di YouTube ya. Oke. eh di sini katanya yang mana ya Pak? Stop video. Oke. Hmm. Oke. Ya sudahlah. Mohon maaf ya saudara ya, tadi ada teknis. Oke saudara, kita akan bicara tentang tokoh yang sangat menginspirasi saya. Dia seorang, bukan, dia adalah budak dari seorang Sarah. Tapi dia tetap dihargai karena dia mengandung anak Abraham, Ismail. Sekalipun bukan anak yang dijanjikan, tapi Tuhan tidak pernah melihat latar belakang, mau budak, mau siapapun. Dia termasuk wanita yang terbuang karena ketidaksabaran nyonyanya Sarah, tapi juga diawali dengan kesombongan yang akhirnya membuat Sarah marah terhadap dia. Namun di luar itu, yang mau saya lihat, Hagar seorang budak ternyata dilihat dan dikenal oleh Tuhan. Mungkin ini pesan buat Anda yang tidak dianggap atau Anda yang pernah melakukan kesalahan, misalnya sombong dikit gitu ya gara-gara ini. Nah, tapi tidak seperti itu. Hagar yang saya teliti ternyata lebih dari situ. Ada perkataan Hagar, bila kita ingin membahas tentang Hagar itu lebih ada di kejadian, saudara ya. Bila kita membaca dari kejadian, kejadian 16 ayat 1 sampai 16 dan kejadian 21 ayat 8 sampai 21, saudara. Engkaulah El Roy, Allah yang melihat aku. Saudara, ini luar biasa ya. Saya sangat diberkati sembari saya mempersiapkan semua bahan ya. Saya sendiri diberkati dengan kisah Hagar ini ya, saudara ya. Jadi kita akan baca ya. Ah, Engkaulah El Roy, Allah yang melihat aku. Kejadian 16 ayat 13. Selamat datang yang baru bergabung semuanya. Ya, ada user. Suka-suka dong ya. Mau ketawa ya. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan memberkati aja deh. Baik, saudara yang terkasih, Hagar, banyak orang mengingatnya sebagai perempuan, perempuan Mesir ya saudara ya. Dia hamba dari Sarai ya. Kalau kita mau bahas tentang dia, dia adalah hamba Sarai atau bahkan banyak orang hanya melihat dia sebagai orang buangan, saudara ya. Tapi sesungguhnya Hagar adalah perempuan pertama dalam kitab suci yang mengalami perjumpaan langsung dengan malaikat Tuhan. Sarah aja nggak ngalamin, saudara, langsung.
tapi Hagar mengalaminya. Kenapa? Karena Tuhan sangat dekat sama orang-orang yang remuk hati. Hagar yang suatu kesalahan, seorang budak, dan dia orang Mesir, dia seorang perempuan yang hanya dimanfaatkan awalnya, tapi mungkin juga dia sedikit sombong pada Sarah saat dia hamil. Tapi dia ditemui Tuhan ketika dia hancur hati. Ya, dialah perempuan pertama di Alkitab ya, bukan bukan Hawa, bukan Sarah, tapi Hagar. Wah, ini luar biasa Tuhan ya. Dia mengalami perjumpaan langsung dengan malaikat Tuhan. Dia mungkin bisa kita sebut Hagar ini perempuan tanpa nama. Dia dilihat, tapi yang paling indah, dia dilihat, dia dikenal, dan dipanggil oleh Sang Eroi, ya, saudara ya. Nah, Hagar tahu rasanya hidup di bawah bayang-bayang. Hagar adalah perempuan di bawah bayang-bayang karena dia seorang budak. Dia diperintah, diperlakukan sebagai alat, bukan sebagai pribadi sebenarnya, saudara ya. Dia nggak pernah ditanya mau nggak ditidurin nama Abraham karena dia budak. Dia nggak bisa buat keputusan, saudara ya. Dan bisa dikatakan kalau kita membawa ke zaman modern ini, tubuh Hagar hanya dipinjamkan demi impian Sarah yang kurang sabar. Padahal Tuhan memberi janji pada Sarah, tapi dia main logika, dia lihat sekitarnya, dia sendiri tidak percaya dan ragu dengan janji Tuhan dan mengorbankan budaknya. Bisa dibilang suara Hagar ditenggelamkan oleh hierarki dan sistem. Mungkin saja Hagar tidak pernah mau ditiduri sama Abraham. Tapi karena dia budak Sarah, dia harus tidur. Dia bisa dibilang korban hierarki dan sistem. Tapi di padang gurun saudara, di tempat yang menurut dunia seharusnya menjadi tempat akhir dari kisah Hagar karena dia dibuang saudara. Habis manis sepah dibuang, bisa dibilang seperti itu. Tapi Tuhan justru menulis bab baru dalam hidup Hagar. Saudara, bila kita lihat di padang gurun saat dia lari, Hagar tidak tahu mau kemana. Mungkin dia patah hati karena kayak habis manis sepah dibuang. Dia tidak sanggup lagi. Hati perempuan yang hancur, saudara, sebenarnya ya. Karena dia tahu dirinya hanyalah seorang budak. Dia diperlakukan sebagai jalan pintas oleh Sarah yang kurang sabar dengan janji Tuhan. Bagi Sarah, juragannya. Tapi di tengah pelariannya, ketika air matanya belum kering, dia mendengar suara Tuhan yang menghentikannya. Saya sedikit iba karena saya tahu perempuan-perempuan, perasaan perempuan yang tidak dianggap, perempuan yang hanya diperalat, saudara. Jadi ketika dia ada di padang gurun, dia tahu dirinya hanyalah seorang budak. Justru malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, dari mana engkau datang dan kemana engkau pergi? Hagar, hamba Sarai. Tuhan menyebut nama Hagar. Tuhan tahu dari mana Hagar berasal dan kemana dia hendak melarikan diri. Tuhan tidak menghakimi Hagar, tetapi dia mendekat. Tuhan tidak mentertawakan luka si Hagar, tapi dia mengungkapkan bahwa Tuhan melihat, aku melihat engkau, Hagar. Mungkin manusia nggak melihat, karena manusia pada zaman konteks itu budak bukan siapa-siapa. Dari sini kita belajar mungkin Hagar bukan siapa-siapa, dia hanya budak. Mungkin dia juga melakukan kesalahan. Tapi begitu adilnya Tuhan, mau budak aja. Dia mengingat air mata seorang budak yang mungkin gak dianggap, gak diperhitungkan perasaannya. Dan di situ dia memanggil Eroi, Allah yang melihat. Dan Allah yang melihat bukan melihat saat si Hagar di istana, tapi saat dia ada di padang gurun. Saudara, mungkin Anda saat ini ada di padang gurun, yang Anda tahu, Anda merasa kecil, Anda merasa tidak terlihat, Anda merasa Anda bukan siapa-siapa, tapi saya mau katakan, Tuhan melihat Anda, sekalipun latar belakang Anda tidak penting bagi dunia ini, tapi bagi Anda, bagi Tuhan, Anda itu penting. Saya memberi judul dikenal, dipanggil, dan diberkati. Perjumpaan pribadi Tuhan dengan Hagar ini bukan sekedar penghiburan sesaat, saudara. Itu adalah titik balik, saudara. Hagar merasa tidak layak untuk dilihat karena dia tahu dia hanya budak, tapi dia dikenal oleh Tuhan. Anak dalam rahim Hagar pun disebut Tuhan Ismail, yang artinya apa? Tuhan mendengar. Ismail artinya Tuhan mendengar. Bukan hanya matanya yang tertuju pada Hagar, tetapi telinganya pun mendengar jeritan Hagar. Kemudian Hagar kembali ke rumah Sarai yang sudah sedikit menekan dia dan dia pasrah sebagai seorang budak.
Karena dia tahu, karena yang memerintahkan adalah Tuhan, maka dia tahu kisahnya tidak akan diakhiri oleh orang lain, tapi oleh Tuhan yang melihat dan menuliskannya kembali. Tahun-tahun berikutnya tidak mudah, persaingan antara Hagar dan Sarai. Hagar diusir lagi, saudara. Sudah pertama dia diusir, dia balik kembali karena disuruh malaikat, lalu diusir lagi. Setelah si Sarai ini punya anak, saudara ya. Kali ini dia diusir bukan sendirian. Sebelumnya dia diusir sendirian saat dia mengandung. Yang kedua, diusir saat dia sudah punya anak yang besar, saudara. Dan Tuhan tetap sama. Dia melihat orang-orang yang mungkin dunia ini menganggap sah-sah saja, tapi Tuhan selalu melihat tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, bahkan dari seorang budak yang hanya meminjamkan rahimnya, saudara, yang tidak punya hak untuk membuat keputusan atas hidupnya. Di tengah kehausan dan keputusasaan ketika Abraham mengusir Hagar, Tuhan membuka mata Hagar dan memperlihatkan sumber air dan harapan baru bagi masa depan Hagar dan Ismail. Saudara, di sini Tuhan begitu baik, saudara. Mungkin Anda dianggap sah-sah saja untuk diusir karena Anda bukan siapa-siapa. Tapi saya mau katakan, Anda seorang yang penting bagi Tuhan. Saya menyebut inilah warisan bagi kita, perempuan masa kini, saudara. Mungkin kisah Hagar bukan hanya tentang seorang budak, tapi kisah ini kisah perempuan hari ini, saudara, yang merasa tidak dianggap, hanya pelengkap, dan dibuang oleh sistem dan struktur. Saudara, mungkin Anda bagian dari sistem hierarki yang akhirnya membuang Anda, mendiamkan Anda, mencari-cari kesalahan Anda. Tapi dengarkan ini, Allah melihatmu. Di ruang yang tidak ada yang peduli, Tuhan mengenalmu. Di antara air mata yang kau pendam, Tuhan mendekat. Saudara, engkau bukan hamba dari narasi orang lain. Engkau adalah pewaris janji Allah yang memanggilmu dengan nama. Engkau bukan korban tanpa suara. Engkau adalah Hagar masa kini. Perempuan yang tetap berdiri walau dunia hendak menjatuhkan, saudara. Perempuan yang dicari dan dijumpai Tuhan di padang gurun. Mungkin adalah suatu kesalahan Sarai karena tidak sabar dengan janji Tuhan yang menimbulkan konflik. Tapi Tuhan mengingat setiap orang-orang yang hanya korban konflik, korban sistem, korban hierarki, korban apapun. Walaupun mungkin dunia hendak rame-rame setuju dia ditiadakan, tapi Tuhan menghargai mau dia seorang hamba atau budak, apalagi Anda yang anak Tuhan. Saudara, Hagar perempuan yang dicari dan dijumpai Tuhan di padang gurun. Dia perempuan yang membesarkan nama masa depan sambil memeluk masa lalu, saudara. Perempuan yang tidak hanya dilihat oleh Tuhan, tapi juga diberdayakan oleh Tuhan. Saudara, bagi Anda yang saat ini, Anda perempuan yang lelah, ini pertanyaan bagi Anda, apakah engkau merasa tidak dilihat oleh dunia? Hari ini aku mau katakan, lihatlah ke langit dan bisikan, engkau El Roy, Allah yang melihat aku. Mungkin kau terlalu lama tidak diingat, tidak dianggap, tidak dilihat. Tapi sekarang katakan, El Roy, ada Tuhan yang melihat aku. Apakah engkau merasa tidak punya masa depan, saudara? Ingat, bahkan di padang gurun Tuhan menyediakan sumber air. Apakah engkau merasa hanya alat bagi impian orang lain? Seperti Sarai memperalat tubuh Hagar untuk memberi dia keturunan karena dia tidak sabar. Sehingga menciptakan konflik hingga hari ini. Tapi saya mau katakan, Tuhan akan memberimu mimpimu sendiri. Tuhan memanggilmu dengan nama, bukan sekedar perang. Saudara, bahkan dalam pelarian ada panggilan, bahkan dalam luka ada janji, bahkan di padang gurun ada Allah yang melihat. Elroy, Tuhan yang melihat. Dia melihat setiap kita, pribadi demi pribadi. Percayalah, Tuhan melihat Anda, sekalipun dunia sering tidak menganggap atau tidak melihat Anda. Tuhan ingin memulihkan bagian hati kita yang lelah. Bukalah mata kita untuk melihat bahwa Tuhan tetap beserta dan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita perlu meminta Tuhan, ajari kami berjalan seperti Hagar, berani percaya, dan tetap hidup dalam janji Tuhan. Saudara, kita akan membahas tuntas masalah tentang tokoh yang sangat inspiratif saat ini, yang tidak dianggap,
yaitu Hagar, seorang budak. Bagaimana latar belakang tokoh Hagar? Hagar artinya, arti dari namanya ini artinya tidak pasti, saudara ya. Mungkin bisa diartikan pelarian atau asing. Asalnya dia perempuan Mesir, dia hamba dari Sarai, Kejadian 16 ayat 1. Status sosialnya dia seorang budak perempuan, tidak punya kuasa. Tapi dia terlibat dalam rencana besar umat pilihan. Dia berperan sebagai ibu dari Ismail, perempuan pertama dalam Alkitab yang dijumpai malaikat Tuhan. Jadi bukan Sarah, bukan Hawa, tapi Hagarlah perempuan pertama yang dijumpai oleh malaikat Tuhan. Di situ hatinya begitu remuk karena hanya menjadi korban sistem hierarki. Dia remuk karena nggak dianggap dan hanya ya budak yang hanya diperalat awalnya. Saudara, dia perempuan pertama yang menyebut nama Allah secara pribadi karena perjumpaannya pribadi dengan Allah. Bila kita membaca, dia menyebut El Roi. Saudara, perempuan Mesir yang pertama yang menyebut Allah dan menjumpai malaikat Tuhan. Wah, luar biasa. Apapun lukamu, itu akan menjadi perjumpaan pribadimu saat kau membawanya kepada Tuhan. Kejadian 16 ayat 13. Satu-satunya perempuan yang menerima janji keturunan besar selain Sarah adalah Hagar, saudara. Dan dia adalah simbol bagi perempuan terpinggirkan yang tetap dicari dan dipakai Tuhan. Tuhan tetap menghargai Hagar, sekalipun Hagar hanyalah budak Sarah, sekalipun janji itu pada Sarah. Tetapi Tuhan tahu terlukanya hati Hagar dan dia budak, mungkin dunia menganggap sah saja budak seperti Hagar dibuang. Tapi Tuhan melihat itu. Dia melihat setiap pribadi berbeda dengan cara dunia ini melihat, saudara. Saya tertegun di sini, saudara. Walaupun Hagar, kita bukan keturunan dari Hagar ya, kita keturunan dari Ishak. Tapi saya fair. Tapi saya membahas Alkitab ini begitu jujur dan begitu adil. Cinta kasih Tuhan. Saudara, bila kita membaca dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16, ini kisah Hagar di padang gurun Syur, saudara ya. Ayat 1 sampai 2, Sarah yang mandul memberikan Hagar kepada Abram sebagai istri kedua untuk memperoleh keturunan. Jadi memang dulu ada praktek budaya kuno, budak sering dipakai sebagai rahim pengganti. Jadi isunya Hagar tidak dimintai pendapat. Di sini ada ketidakadilan gender dan kelas. Tanpa Hagar diberi keputusan, kesempatan untuk membuat pilihan. Karena dia budak dianggap pada saat itu. Setelah Hagar mengandung, di sini memang kesalahan Hagar. Dia sedikit memandang rendah Sarai. Disinilah konflik muncul, saudara. Jadi memang ada ketimpangan relasi. Sehingga berubah. Akhirnya jadi saling menyakiti, saudara. Jadi nggak ada namanya poligami yang benar, saudara. Itu hanya saling menyakiti. Dan wanita yang direndahkan di situ. Luka melahirkan luka dalam sistem yang tidak adil. Inilah konteks yang di latar belakang dari Hagar dan Sarai. Hagar terluka, Sarai terluka, semua pihak terluka. Abraham juga terluka. Semua terluka. Kenapa? Tidak sabar sama janji Tuhan. Mencoba menolong Tuhan. Mengorbankan seorang budak, perasaan budak. Konflik muncul. Makanya kalau ada janji Tuhan, sabarlah kau. Sabar, sabar. Jangan kau lihat dengan logika. Sabar. Supaya jangan kau buat konflik baru. Oke? Jadi Hagar ini kembali menjadi objek penderitaan. Disinilah pelarian dimulai. Ketika manusia memperalat sesama, Tuhan memperhatikan yang tertindas. Yang tertindas di sini yang lemah tentu Hagar karena dia budak. Apalagi perempuan yang konteks zaman itu kelas 2, udah kelas 2, budak lagi. Si Sarah benci pula lagi karena iri. Begitulah kalau perempuan ya mau dipinjam pun rahimnya nggak benar itu. Sabar aja, itu aja nih. Kalau nggak sabar begini konflik baru ya. Jadi sebel begini-begini ya saudara ya. Makanya Anda juga yang punya anak, nggak usah pinjam-pinjam rahim orang ya. Jadi konflik nanti ya. Banyak yang ditindas, banyak yang terluka, nggak ada jalan keluar ya. Nah, disitulah eh, Hagar jadi objek penderitaan sebenarnya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di padang gurun. Dijumpai di padang gurun, saudara. Dan di dekat mata air di Syur. Dia dipanggil dengan nama dan asalnya. Jadi pertama kali malaikat Tuhan muncul dalam Alkitab
untuk seorang budak perempuan, bukan seorang Sarai, bukan seorang Hawa, wanita pertama, bukan seorang bukan seorang Sarai yang juragan ibu bangsa-bangsa, tapi yang dijumpai malaikat Tuhan pertama kali wanita adalah Hagar, yang hanya seorang perempuan budak. Jadi Tuhan tidak melihat tokoh utama, dia melihat orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terlupakan. Anda merasa tertindas, Anda merasa terpinggirkan, Anda merasa tidak siapa-siapa. Lihat, di atas ada yang melihat Anda, walau manusia tidak melihat. Anda bisa berkata yang sama dengan Hagal, El Roy. Justru Tuhan sangat dekat sama orang-orang yang lagi remuk hati. Jadi malaikat Tuhan memberkati Hagar dan anaknya Ismail. Ismail artinya Allah mendengar. Ismail menjadi bangsa besar meski sulit dikendalikan. Tuhan memberi masa depan kepada orang yang dunia abaikan. Anda terpinggirkan, percayalah, ada keadilan Tuhan yang akan menegakkan keadilan. Tuhan tidak hanya memberkati, memang anak perjanjian adalah Ishak, tapi dia juga melupakan, tidak pernah melupakan orang lain. Bukan karena baiknya Anda, bukan karena hebatnya, tapi dia mengingat setiap janji karena dia juga anak keturunan Abraham, anak dari rahim penderitaan, korban sistem dan hierarki. Saudara, saya sangat mengagumi keadilan Tuhan. Mungkin kita setuju, Hagar ya diusir aja lah, dia kan hanya budak. Tapi Tuhan tidak segitunya. Dia melihat orang-orang yang tertindas. Wanita pertama yang dijumpai bukanlah Hawa, padahal Hawa adalah wanita pertama yang diciptakan di dunia ini. Bukanlah Sarai, Sarai adalah istri Abraham yang sangat cantik, aduhai, dan sangat luar biasa. Tapi wanita pertama yang dijumpai malaikat Tuhan adalah Hagar, seorang budak. Kenapa? Karena Tuhan sangat dekat sama orang-orang yang remuk hati. Agar remuk hatinya, saudara. Padahal dia hanya budak. Mungkin dunia menganggap wajar kamu remuk hati. Kamu kan hanya budak. Tapi Tuhan begitu pribadi yang menyentuh setiap pribadi yang diabaikan oleh dunia ini. Anda terabaikan, bawa kasusmu pada Tuhan. Tuhan melihat dari atas. El Roy, apapun latar belakangmu. Mau kau cuman anak tukang becak, mau kau bukan anak siapa-siapa, bagi Tuhan kau berharga. So, ada pengenalan pribadi dari objek yang menjadi subjek. Teologi perjumpaan, Tuhan yang aktif mencari. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Dan dia mengangkat orang-orang yang terpinggirkan, yang hancur hati, seperti Hagar. Jadi kita membaca dari ayat 15 sampai 16. Hagar melahirkan Ismail. Pada saat itu Abram 86 tahun. Ismail diakui, tapi dia tetap berada di luar garis perjanjian utama. Hagar menjadi ibu dari satu bangsa, tapi tetap hidup di tepi cerita besar Israel. Bila kita membaca dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, pengusiran dan penyelamatan Hagar ayat 8 sampai 10, di mana setelah Ishak lahir, Sarah minta Hagar dan Ismail diusir. Jadi dibantai benar ini. Sarah sangat menunjukkan bahwa dialah nyonya. Ya, memang janji itu pada nyonya, bukan pada Hagar, dia hamba. Ini karena si Sarah juga yang tidak sabar. Dia pakai logika karena dia pikir saya sudah menopause. Tidak mungkin punya anak. Padahal bagi Tuhan, adakah yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Hagar dan anaknya dilihat sebagai ancaman bagi status Ishak sehingga disingkirkan. Di sini ada isu persaingan antar perempuan dalam konteks sistem patriarki yang menekan keduanya. Ismail anak sulung, Ishak anak perjanjian. Tetapi Ismail adalah anak hamba, sedangkan Ishak anak nyonya yang sah, istri sah. Yang Tuhan akui adalah istri sah. Dan yang Tuhan akui adalah anak yang dia janjikan. Tetapi dia tidak melupakan orang-orang yang menjadi korban sistem seperti Hagar. Saudara, di sini ada sekali lagi Hagar adalah korban sistem. Mungkin Anda korban sistem, sistem hierarki, sistem yang nggak benar ya. Tapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan hadir bahkan saat keputusan manusia sangat menyakitkan. Ayat 15 sampai 16 dari Kejadian 21. Di sini Hagar kehabisan air dan meletakkan anaknya di bawah semak. Dia tidak tahan melihat anaknya mati. Ia menangis di kejauhan. Ini makna puncak keputusasaan seorang ibu, saudara ya.
Jadi jeritan Hagar adalah jeritan semua perempuan yang ditinggal sistem dan dunia. Allah mendengar suara anak itu. Malaikat berseru dari langit dan memberi penghiburan dan janji. Allah mendengar, sekali lagi nama Ismail diteguhkan bahwasanya Allah artinya Allah mendengar. Tuhan menjawab di saat paling genting. Perempuan dan anak bukan pinggiran bagi Tuhan. Tuhan membuka mata Hagar sehingga dia melihat sumur air. Ismail tumbuh besar dan menjadi pemanah di padang paran. Saudara, sumber hidup diberikan oleh Tuhan sendiri. Tuhanlah yang akan menyediakan di padang gurun mata yang melihat membawa pemulihan. Jadi ada inti makna dan nilai kehidupan di sini. Tuhan melihat yang mungkin dilupakan oleh dunia ini. Hagar mengalami perjumpaan pribadi dan menyebut nama Tuhan El Roy, Allah yang melihat bahkan saat manusia membuang. Tapi Allah melihat Anda. Mungkin sistem membuang Anda, mungkin perusahaan membuang Anda, karena Anda bukan siapa-siapa. Katakan El Roy, tahu Allah yang melihat. Jadi perempuan bukan sekedar objek dalam rencana orang lain. Perempuan Hagar memiliki cerita, dia memiliki suara yang dan memiliki panggilan sendiri yang dihargai oleh Tuhan tapi tidak pernah dihargai manusia. Tuhan menghargai Anda sebagai pribadi yang unik, yang punya panggilannya sendiri. Padang gurun ini bisa menjadi tempat perjumpaan, bukan kehancuran. Tuhan mendekat di tempat yang tidak layak dan mengubahnya menjadi tempat pemulihan. Jeritan seorang ibu tidak pernah dibiarkan Tuhan. Tuhan mendengar suara Ismail dan memperhatikan air mata ibunya. Tuhan memberi masa depan bagi anak dari rahim penderitaan. Saudara, Ismail menjadi bangsa besar meski berasal dari relasi yang tidak ideal. Dari sini kita bisa banyak menggali makna-makna teologis dan implikasi spiritual. Teologi Elroy, Allah yang melihat. Allah bukan hanya maha kuasa, ia maha melihat. Ia tidak hanya menyaksikan peristiwa besar, tapi dia menjumpai pribadi-pribadi kecil dengan kasih. Teologi panggilan bagi perempuan terpinggirkan, marginal. Hagar membuktikan bahwa perempuan budak ataupun asing yang terluka tetap memiliki tempat dalam rencana besar Allah. Apalagi kalau Anda bukan budak, Anda yang luar biasa. Wah, Tuhan punya rencana besar atasmu. Ia adalah simbol teologi pembebasan dan keadilan ilahi. Saudara, kita juga belajar teologi sumber di padang gurun ya. Jadi ada tiga teologi Elroy, Allah yang melihat, teologi panggilan bagi perempuan yang terpinggirkan dan teologi sumber di padang gurun. Dalam kehausan, Tuhan menyediakan sumur, saudara. Saat kita berhenti, saudara, melihat harapan, Tuhan membuka mata air di padang gurun. Ini adalah simbol kasih karunia yang mengejutkan. Saudara, panggilan bagi perempuan masa kini modern dari kisah Hagar ini. Ini adalah suara perempuan yang merasa diabaikan. Dia adalah simbol kekuatan di tengah asingan, harapan dalam air mata, dan keberanian untuk bertahan bahkan saat semua pintu ditutup. Tuhan tidak menunggu Hagar kembali ke istana. Tuhanlah yang menjumpai Hagar di padang gurun. Begitu juga saya mau katakan hari ini, saudara, Tuhan akan menjumpai Anda, terutama Anda perempuan yang sudah lelah diabaikan dan dipinggirkan, dan yang sering menangis dalam diam, dalam senyap. Tuhan melihat Elroy, dia memanggilmu dengan nama, dia melihatmu, dan dia akan memberkatimu. Ada 7 teladan dari Hagar yang ingin saya bagikan untuk kita para perempuan signifikan di masa kini, saudara. Ini dimulai yang pertama, dari Hagar kita banyak belajar teladan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Saudara, mungkin ini kisah seperti Tamar ya. Perempuan-perempuan asing justru mendapat tempat yang luar biasa di mata Tuhan. Saya ingat kisah Tamar, dia juga perempuan Kanaan, bukan perempuan Israel. Tapi dia diperlakukan tidak adil. Intinya begini, bukan perempuan asing. Mau Anda perempuan Israel, perempuan asing, wanita Indonesia, kalau Anda tidak diperlakukan adil, tidak diperlakukan dengan benar, diabaikan, dipinggirkan, percayalah Tuhan sangat dekat dengan Anda. Walau dunia ini menganggap pura-pura tutup mata, pura-pura cari aman, banyak begitu saudara ya.
Tapi saya mau katakan Tuhan selalu adil di jalannya. Saya sambil minum kopi. Hmm, lumayan kopinya ya. Anda yang baru bergabung, halo, 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 selamat datang ya. Benar sekali, Sarah yang nggak sabar. Iya, makanya kita sabar ya. Jangan kau percaya sama sekitar-sekitarmu tuh. Udahlah, dari sini aja lah. Kau sudah mandul, 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 mandul. Jangan kau percaya. Kau jadi buat konflik. Kalau sudah Tuhan bilang kau dipanggil sabar, kau sabar. Jangan kau nggak sabar. Kalaupun suamimu nggak sabar, mamamu nggak sabar, sabarlah. Supaya jangan muncul konflik baru yang menjadi tangisan sampai selama-lamanya. Bayangkan, kalau seandainya sabar aja si Sarai. Gak ada yang jadi korban sistem seperti Hagar. Tapi percayalah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada yang jadi korban namanya Hagar, tapi Tuhan melihat orang-orang yang jadi korban ketidaksabaran. Nah, udah balik lagi saudara ya. Ini kan ada mama-mama bilang, Sarai tidak sabar. Ya betul ya. Makanya sabar ya. Jadi begini, yang pertama, kita belajar dari Hagar sekarang. Sarai bukan dia yang pertama dijumpai, tapi Hagar, seorang budak, seorang non-Israel, itu yang duluan dijumpai. Jadi kita membaca dari Kejadian 16 ayat 6, Saudara. Lalu Abram berkata kepada Sarai, tindaklah terhadap hambamu itu seperti yang kau anggap baik. Maka Sarai menindas Hagar. Nah, Sarai pun salah. Dia kehilangan kasih gara-gara takut terancam. Nah, kadang ya mau Anda pendeta, mau Anda orang besar, mau apapun saudara percayalah kalau dia sudah terancam dia bisa tegaan menindas orang ya. Kalau Anda jadi korban penindasan karena posisi dianggap sebagai ancaman, sabarlah, ada Tuhan yang akan memberi keadilan ya. Jadi si Hagar ditindas sama Sarai. Karena si Hagar dianggap ancaman. Ismail dianggap ancaman. Karena nanti mengambil posisi Ishak. Ya. Padahal yang salah kan bukan si Hagar. Ya, yang salah itu adalah si Sarai. Oke? Jadi Hagar sebagai hamba, dia tidak memiliki kuasa atau pilihan untuk menentukan nasibnya. Namun dia berani melarikan diri dari perlakuan tidak adil. Dia hanya hamba, saudara. Dia hanya budak. Dia tidak punya hak menentukan pilihan. Kasihan pada saat itu si Hagar, bukan siapa-siapa. Dan setelah dia diperlakukan tidak adil, setelah seenak dewe karena nggak sabarnya si Sarai, karena dilihatnya si Hagar adalah ancaman, dia tindas lagi. Dan meskipun harus menghadapi ketidakpastian ketika diusir 2 kali diusir, saudara, sabar juga sih si budak ini. Ya mungkin karena dia tahu dirinya budak, saudara ya. Hagar memilih keluar dari situasi yang tidak manusiawi, meski harus menghadapi resiko besar. Dia berani mengambil resiko dalam ketidakpastian. Wah, ini butuh iman besar, saudara. Mungkin Anda juga bingung mau kemana saat Anda ditindas, jadi korban sistem, tapi percayalah, datang kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalannya. Bila kita melihat dalam dunia modern, jadi teladan pertama, keberanian yang kita tiru dari Hagar dalam menghadapi ketidakadilan. Hidup ini sering tidak adil, saudara. Tapi miliki keberanian bahwasanya ada Tuhan yang akan melihat. El Roy, Tuhan yang melihat. Dalam dunia modern, perempuan sering terperangkap dalam situasi tidak adil. Baik di tempat kerja, di keluarga, dan masyarakat seperti Hagar, saudara. Perempuan Kristen diajak berani berbicara dan bertindak saat mereka diperlakukan tidak adil. Meski berarti harus keluar dari zona nyaman, keberanian ini menjadi bagian dari proses pembebasan yang Tuhan sediakan. Yang kedua, teladan keteguhan untuk tidak ditinggalkan dalam penderitaan. Ada keteguhan dari seorang Hagar. Bila kita membaca dari Kejadian 16 ayat 7, malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat mata air di padang gurun, dekat jalan yang menuju Syur. Di sini ada makna yang dalam, saudara, dalam momen kesendirian Hagar, penderitaan Hagar, Tuhan menemui Hagar. Bukan Hagar yang menemui Tuhan, tapi Tuhan yang menemui. Saya berdoa juga dia menemui setiap Anda yang diperlakukan tidak adil. Agar di padang gurun, tempat yang secara manusiawi dianggap sebagai tempat kehancuran. Perjumpaan ini
menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan dalam saat-saat paling sulit sekalipun. Jadi ketika kita perempuan merasa kesepian, terlupakan, terpinggirkan, ada teladan Hagar yang mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap menemui setiap orang. Saudara, bahwa Allah yang melihat adalah Eroi. Dia tetap hadir dalam penderitaan kita dan akan memberikan penghiburan dan arah baru meski dunia tidak memberi perhatian. Yang ketiga, teladannya, kerendahan hati, menerima perintah Tuhan. Kejadian 16 ayat 9, malaikat Tuhan berkata kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu dan rendahkanlah hatimu di hadapannya. Jadi Tuhan menjamah hati Hagar supaya dia tetap rendah hati dan kembali menghormati Sarai yang menindasnya. Wah, ini butuh kebesaran hati setelah diperlakukan tidak adil. Tuhan memerintahkan Hagar kembali ke Sarai dan merendahkan hatinya. Ini langkah yang sulit, tapi Hagar telah menjadi korban penindasan, saudara. Namun Tuhan mengajarkan ketaatan kepadanya. Ketaatan kadang melibatkan kerendahan hati dalam menghadapi situasi sulit terutama saudara. Dan kerendahan hati bukan berarti pasrah tanpa daya, tapi memilih tunduk kepada Tuhan meskipun situasinya sulit. Bagi kita perempuan saat ini, teladan Hagar mengingatkan kita untuk tidak memberontak terhadap situasi yang sulit, melainkan mencari kehendak Tuhan dalam setiap keadaan. Kadang Tuhan memanggil kita untuk kembali dan menyelesaikan konflik dengan rendah hati, dengan tujuan untuk memuliakannya. Dan yang keempat teladannya, kepercayaan penuh pada janji Tuhan. Kejadian 16 ayat 10, malaikat Tuhan berkata, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak sehingga tidak terhitung banyaknya. Di tengah penderitaan Tuhan memberi janji kepada Hagar bahwa keturunannya tetap menjadi bangsa besar. Meski dia terbuang, terluka, tapi janji Tuhan tidak berubah. Ini mengajar kita bahwa meskipun situasinya tampak suram, janji Tuhan atas hidup kita tetap berlaku. Kita diajak percaya penuh pada janji Tuhan walau keadaan mustahil, tampak tidak mendukung. Janji Tuhan untuk masa depan kita tetap teguh dan tidak berubah. Dan kepercayaan kepadanya akan memberi kita kekuatan terus melangkah maju walau merasa terpinggirkan, terlupakan. Yang kelima, teladan keberanian mengakui perjumpaan dengan Tuhan. Kejadian 16 ayat 13. Agar menyebut nama Tuhan yang berfirman kepadanya itu, Engkaulah El Roy. Apakah aku ini yang telah melihat dia yang melihat aku? Hagar perempuan pertama yang menyebut nama Tuhan secara pribadi, El Roy, Allah yang melihat. Ini menunjukkan keberanian mengakui perjumpaan dengan Tuhan penuh kasih. Hagar tidak hanya merasakan perjumpaan dengan Tuhan, tetapi dia memilih untuk menyatakannya kepada dunia. Kita diajak berani mengakui pengalaman rohani kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, walau hidup dalam dunia yang sering sekali meremehkan perasaan dan pengalaman. Pengakuan bahwa Tuhan melihat dan Tuhan peduli adalah kekuatan yang memberi kita kekuatan identitas yang sejati. Keenam, teladannya, pengharapan saat menghadapi keputusasaan. Kejadian 21 ayat 14 sampai 19. Saat Hagar ke padang gurun Berseba kehabisan air, ia menaruh anaknya di bawah semak dan duduk agak jauh. Sebab katanya, jangan biarkan aku melihat anakku mati. Saat ini mungkin segala harapan tampaknya hilang. Hagar hampir menyerah, tapi Tuhan mendengar ceritanya dan membuka matanya melihat sumber air hidup yang baru. Ini menunjukkan meskipun kita merasa di ujung tanduk, percayalah Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dan tidak akan membiarkan kita jatuh dalam keputusasaan. Kita yang sedang mengalami masa-masa keputusasaan harus memegang teguh bahwa Tuhan akan memberi pengharapan baru. Saat semuanya terasa tidak mungkin, Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat jalan keluar yang tidak kita duga dan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Yang ketujuh, yang terakhir, teladannya, kekuatan dalam peran seorang ibu. Kejadian 21 ayat 20. Allah menyertai anak itu dan dia tumbuh besar, tinggal di padang gurun di Paran dan menjadi pemanah. Meskipun berada di padang gurun, di luar perjanjian, Ismail tetap diberkati Tuhan. Agar sebagai ibu memainkan peran penting, ibu sangat penting perannya dalam kehidupan anaknya. Ini mengajarkan kita bahwa ibu adalah figur yang penuh kekuatan, meskipun tidak selalu dilihat atau dihargai oleh masyarakat. Kita perempuan diajak untuk menyadari bahwa peran kita sangat berarti di hadapan Tuhan. Bahkan dalam keterbatasan kita,
kita tetap memiliki kuasa untuk mendidik dan membentuk masa depan anak-anak kita. Seperti Hagar, dia ibu yang merupakan simbol kekuatan yang mendasari keberlanjutan hidup generasi mendatang. Hagar mengajarkan kita untuk berani, untuk tunduk, untuk percaya penuh pada janji Tuhan, mengakui perjumpaan dengan Tuhan, memiliki pengharapan, memainkan peran kuat sebagai ibu, dan menjadi berkat walaupun dalam keterbatasan. Dengan mengikuti teladan Hagar, kita dapat merasakan pemberdayaan sejati karena kita tahu bahwa siapapun yang terpinggirkan, terabaikan, terlupakan, Allah tidak pernah mengabaikan. Dia melihat dari atas. Demikian firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengajari kami tentang Hagar. Ajari kami tetap percaya penuh walaupun hampir putus asa dan tidak menyerah. Engkau selalu melihat orang-orang yang terabaikan, terpinggirkan, bahkan menjadi korban sistem manapun. Dan Kau selalu menegakkan keadilan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mohon maaf ya, saya lagi liftnya di ini mobilnya udah selesai. Oke, selesai sampai di sini. Tuhan memberkati. Baik saudara yang ada di YouTube, bye bye. Tuhan memberkati.